Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Matthäus, Toni Kroos bukan lagi pemain kelas internasional. Legenda sepak bola Jerman Lothar Matthäus mengkritik gaya permainan Kroos. Dia menilai Kroos bukan lagi pemain kelas dunia. Kroos belum lama ini mendapatkan kritikan tajam dari mantan presiden Bayern Munchen Uli Hoeneß. Hoeneß menilai Kroos sebagai biang keladi kegagalan Jerman di Euro 2020. Kali ini giliran Lothar Matthäus yang mengkritik gaya main Toni Kroos. Secara pribadi saya tidak masalah dengan Toni Kroos, tapi saya tidak sepakat dengan gaya mainnya. Kita bisa lihat di Piala Eropa kalau ini bukan cuma soal kecepatan pemainnya, tapi juga kecepatan bolanya. Dia melakukannya cukup baik dengan 1 atau 2 kontak, tapi ketika dia mengoper bola dia kehilangan kecepatan lagi karena hampir tidak dapat ruang dan ritmenya menurun. Kroos bukan lagi pemain kelas internasional, kata Matthäus. Bukan kali ini saja Matthäus melontarkan komentar pedas soal Toni Kroos. Beberapa waktu yang lalu dalam wawancara dengan Sport Bild, Matthäus juga menyebut Toni Kroos tidak bisa memimpin tim di Piala Eropa. Merapat ke MU, Varane dikhawatirkan sulit beradaptasi dengan Liga Inggris. Bek top Prancis Raphael Varane segera berlabuh di Manchester United. Tapi menurut ex penggawa Inggris Danny Mills, Varane bukan pemain yang tepat untuk MU. Mills ragu Varane akan langsung sukses dengan Manchester United. Pasalnya, Varane sudah sangat lama bermain di Spanyol yang memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan Premier League. Ya, dia rekrutan yang bagus, tapi apakah dia itu rekrutan yang tepat? Ucap Mills kepada Talksport. Varane memang seorang pemain yang bagus, tapi kita tidak benar-benar tahu dia akan bagaimana. Seberapa tangguh dia di Premier League di setiap pekannya. Dia terbiasa bermain 8 pertandingan berat di satu musim terlepas dari Liga Champions. Dia dan Sergio Ramos bisa mengawal lini pertahanan Real Madrid sambil menghisap cerutu. Anda tidak akan bisa melakukannya di Premier League. Setiap pemain asing yang datang, saya pikir Kai Havertz pernah mengatakannya dan Timo Werner mengatakannya juga. Mereka bilang, "Wow, kami tidak menyangka dengan intensitas di setiap pertandingannya," kata Mills yang meragukan Varane di Manchester United. Sabda Fabrizio Romano, Raphael Varane sudah bilang ke Real Madrid dia ingin pindah ke MU. Raphael Varane dikabarkan sudah memberitahu klubnya Real Madrid perihal keinginannya untuk hengkang ke klub raksasa Premier League Manchester United pada musim panas ini. Gosip kepindahan Varane ke Manchester United memang berhembus kencang dalam beberapa hari terakhir. Kini pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa Varane sudah secara terbuka mengungkapkan ke kubu Real Madrid soal hasratnya mencicipi pengalaman baru di Liga Inggris. Selain itu, Varane kabarnya juga menegaskan bahwa ia akan menghormati proses negosiasi antara Real Madrid dengan Manchester United yang hingga kini masih berlangsung. Meski demikian, Varane hanya ingin gabung United. Ia juga sudah memberitahu pihak MU bahwa dirinya siap menerima proposal kontrak yang mereka tawarkan. Real Madrid kabarnya bersedia melepas Varane di angka 60 juta euro. Nilai transfer ini kabarnya tidak akan menjadi masalah berarti bagi Manchester United. Artinya, kesepakatan antara kedua klub sepertinya tidak lama lagi akan tercapai. Bahkan, bisa jadi saga transfer Varane akan tuntas pada pekan ini. Varane sendiri saat ini masih menjalani masa liburan usai memperkuat Prancis di pentas Euro 2020. Diego Dalot ke Real Madrid, begini info dari Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi terkait ketertarikan Real Madrid terhadap Diego Dalot. Romano membenarkan bahwa Los Blancos memiliki ketertarikan pada sang bek. Dalot adalah salah satu bek muda yang dibeli Manchester United. Disebut-sebut bakal jadi bek kanan masa depan Portugal, namun sampai kesulitan menembus tim utama MU. Musim lalu Dalot dipinjamkan ke AC Milan selama 1 musim, dan dia tampil apik di sana. Alhasil AC Milan ingin mempermanenkannya, di mana Real Madrid belakangan dilaporkan juga tertarik merekrutnya. Romano mengklaim bahwa rumor ketertarikan Real Madrid pada Dalot itu benar adanya. Ia menyebut sang bek masuk dalam radar Los Blancos. Menurut Romano, manajer Real Madrid yang baru Carlo Ancelotti adalah pengagum sosok Dalot. Ancelotti sudah menyukai Dalot semenjak ia melatih Everton. Ia bahkan beberapa kali mencoba mendatangkan sang bek ke Goodison Park. Pelatih Italia itu memiliki keyakinan bahwa Dalot bisa menjadi salah satu bek kanan terbaik di dunia sehingga ia tertarik melatih Dalot. Meski tertarik, Romano menyebutkan bahwa Real Madrid belum bergerak untuk mendapatkan jasa Dalot.
Sejauh ini belum ada komunikasi yang dijalin Madrid baik dengan agen sang bek maupun dengan Manchester United terkait transfer sang pemain. Ancelotti dikabarkan masih puas dengan stok bek kanan yang ia miliki sehingga ia masih belum bergerak untuk mendapatkan Dalot. Romano juga membeberkan bahwa Manchester United sebenarnya sudah siap berpisah dengan Dalot di musim panas ini. Namun mereka hanya mau melepas sang bek secara permanen di bursa transfer kali ini. Carlo Ancelotti blokir kepulangan Martin Odegaard ke Arsenal. Arsenal nampaknya harus melupakan rencana untuk memulangkan Martin Odegaard di musim panas ini. Manajer Real Madrid yang baru Carlo Ancelotti tidak mengizinkan sang playmaker kembali ke London Utara di musim panas ini. Sejak bulan Januari kemarin, Odegaard hijrah sebentar ke Arsenal. Ia dipinjam The Gunners hingga akhir musim 2020-2021 kemarin. Selama di Arsenal, pemain asal Norwegia itu menunjukkan penampilan yang impresif. Alhasil Mikel Arteta ingin mendatangkan Odegaard lagi ke Emirates Stadium. Menurut laporan tersebut, Carlo Ancelotti tidak berencana untuk berpisah dengan Odegaard di musim panas ini. Ia menilai sang playmaker masih memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia dinilai bisa menjadi andalan Real Madrid di musim depan. Selain itu, skuad gelandang Real Madrid saat ini cukup terbatas, sehingga Ancelotti enggan kehilangan satu pemain muda berbakatnya itu. Laporan itu juga mengklaim bahwa Odegaard berhasil meyakinkan Ancelotti untuk bertahan di Real Madrid. Ex-manajer Bayern Munchen itu menjanjikan jam bermain yang tinggi untuk sang playmaker, sehingga Odegaard menilai bertahan di Madrid adalah opsi yang terbaik untuk karirnya. Untuk itu, ia memutuskan untuk menolak tawaran Arsenal di musim panas ini. Arsenal sejauh ini sudah mendatangkan dua pemain baru ke London Utara. Ada Nuno Tavares dan Albert Sambi Lokonga yang kini menjadi bagian dari The Gunners. Gareth Bale diisukan bakal pensiun, begini reaksi sang agen. Agen dari Gareth Bale, Jonathan Barnett, memberikan komentar soal kabar sang klien bisa pensiun di musim 2021-2022. Barnett menegaskan bahwa Bale sama sekali tidak memiliki rencana untuk menyelesaikan karir sepak bolanya. Menurut laporan Football Espana, Bale menegaskan tidak akan hengkang dari Santiago Bernabeu dan menipis rumor pensiun dininya. Menurutnya, Real Madrid masih tempat pelabuhan karirnya. Ketegasan Bale mengkonfirmasi pernyataan sang agen yang pernah berkata ia tidak akan pensiun dini ataupun hengkang dari Real Madrid. Sang agen Jonathan Barnett mengatakan ia akan segera kembali ke Santiago Bernabeu. Seperti yang saya katakan sejak awal, tidak ada opsi perpanjangan kontrak di Tottenham. Gareth Bale tidak memiliki kesepakatan apapun. Dia terikat kontrak dengan Real Madrid, ujar Barnett. Sebagaimana diketahui, Bale sempat diisukan pensiun dini pada usia yang terbilang belum terlalu tua. Bahkan ia dirumorkan akan hijrah ke Major Soccer League yang merupakan liga sepak bola Amerika Serikat pada bursa transfer musim ini. Saat ini durasi bermain pemain berdarah Wales tersebut sudah usai dan harus menentukan kembali masa depannya. Bersama Tottenham, ia mencetak 15 gol dan 2 assist dari 32 penampilannya di semua kompetisi. Dirumorkan dekat dengan Manchester United, Vinicius Junior tetap di Real Madrid. Bintang Real Madrid Vinicius Junior belum ditawari oleh Manchester United. Penyerang Brazil itu adalah salah satu pemain favorit Presiden Florentino Perez dan juga dijunjung tinggi oleh staf pelatih. Meskipun ada rumor mengenai kepindahannya, Vinicius diharapkan memainkan peran besar dalam rencana Real Madrid di musim 2021-2022. Sementara laporan di Inggris telah mengungkapkan bahwa dia bisa saja pindah ke Old Trafford. Nyatanya tidak ada pembicaraan seperti itu antara MU dan Real Madrid. Satu-satunya negosiasi yang sedang berjalan di antara kedua belah pihak adalah Rafael Varane, yang hampir pindah ke Liga Primer setelah 10 tahun di Spanyol. Vinicius kini sedang mempersiapkan diri untuk bergabung bersama rekan-rekannya untuk pramusim. Pelatih baru Los Blancos Carlo Ancelotti memberikan kepercayaan kepada pemain berusia 21 tahun itu dan yakin bahwa sang manajer dapat membantu mengeluarkan kemampuan terbaik Vinicius setelah musim 2020-2021 yang redup lewat 6 gol dan 7 assist yang dia cetak. Pemain Madrid tersebut hanya tampil selama 64 menit sepanjang turnamen, termasuk setengah jam terakhir saat melawan Argentina. Brazil membuat tawaran lagi kepada Real Madrid untuk memasukkan penyerang mereka ke skuad Olimpiade, namun klub menolak panggilan tersebut. Di waktu luangnya, Vinicius mendirikan Institut Vinicius Junior di lingkungan rumahnya, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan sumber pendidikan lebih lanjut kepada para penduduk yang berusia muda. Putus asa cari dana, Real Madrid tempatkan Hazard di daftar transfer. Penyerang Real Madrid Eden Hazard dilaporkan masuk daftar transfer klub raksasa La Liga itu.
Padahal pelatih baru Carlo Ancelotti masih ingin mempertahankan pemain asal Belgia tersebut. Mantan pemain Chelsea itu telah mengalami masa-masa sulit karena cedera sejak pindah dari ibu kota Inggris ke Spanyol. Hazard hanya tampil sebanyak 43 kali untuk Real Madrid selama 2 musim terakhir. Hazard sebelumnya telah dikaitkan dengan rencana sensasional kembali ke Chelsea di tengah perjuangan di Real Madrid. Meskipun dia telah menegaskan bahwa ingin menjadi pemimpin di Bernabeu. Namun, Marca mengklaim bahwa Real Madrid siap untuk menempatkan Hazard di pasar transfer dalam upaya putus asa untuk mengumpulkan dana. Padahal Ancelotti tertarik untuk bekerja dengan Hazard. Laporan tersebut mengklaim bahwa Ancelotti yakin dia bisa mendapatkan yang terbaik dari penyerang yang diganggu cedera. Tapi Real Madrid akan terbuka untuk penjualan dengan harga yang tepat. Hazard hanya mencetak 5 gol untuk Real Madrid dan dia mengklaim 1 assist dalam 4 penampilan untuk Belgia di Euro 2020. Sebelumnya, Hazard membantah isu yang menyebutkan dirinya bakal kembali ke Chelsea pada musim panas ini. Hazard menegaskan dia bertekad untuk memperbaiki performa dan membuktikan dirinya di Real Madrid musim depan. Seperti diketahui selama membela Los Blancos, pemain 30 tahun yang didatangkan dengan harga 100 juta euro ini memang belum bisa menampilkan sentuhan terbaiknya ketika diturunkan. Apalagi ia teramat sering dibekap cedera di 2 musim awalnya bersama Real Madrid. Total sudah 12 cedera yang didapatkan Hazard dalam 2 musimnya di Madrid. Saya masih memiliki kontrak 3 tahun dengan Real Madrid, jadi kembali ke Inggris tidak mungkin. Semua orang tahu bahwa 2 tahun pertama saya tidak bagus, jadi pertama-tama saya ingin membuktikan diri di Real Madrid. Saya akan melakukan segalanya untuk melakukan itu. Saya tentu tidak melihat diri saya meninggalkan Real Madrid, mengingat situasi kontrak. Saya tahu diri saya sendiri dan saya tahu kapan saya bugar. Jika itu masalahnya, saya bisa memberikan segalanya untuk Real Madrid musim depan. Itu rencana saya, kata Hazard.